Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tadi saya ngelihat ada dari BEM yang dari luar Jawa, betul ya? Kalau ada angkat tangan yang dari luar Jawa. Ada? Oke, ada. Ya, saya tidak terlalu yakin 10 pemuda bisa menggoncang dunia kalau angkat tangan saja. Luar Jawa, saya Pak. Wah, itu menggoncang itu pasti. Nggak apa-apa, tenang. Prof. Siti terima kasih dan seluruh keluarga besar Universitas Dr. Sutomo yang sudah memberikan ruang. Tentu kawan-kawan BEM yang hari ini hadir dan siapapun yang hari ini ada kesempatan waktu untuk bisa bertemu. Paparan saya tidak terlalu panjang tapi saya ingin mengajak kawan-kawan semua untuk melihat sebuah realita. Kita berada pada bagian yang mana sehingga kelak kita akan menyiapkan diri apakah 2045 yang kita omongkan itu suatu retorika biasa saja seperti kita membaca buku dan mendongeng dan retelling dari isi buku itu, atau kita sungguh-sungguh untuk mau masuk ke sana. Saya mau kasih slide. Nah. Siapa yang hobinya ngopi angkat tangan? Oke. Ngopi dulu, biar santai. Ngopi dulu. Kalau kamu ngopi ngapain sih? Coba dicek. Ada nggak yang ngopi ke kafe karena ngerjain tugas? Mana-mana yang sering ke kafe? Oke. Coba kalau kita lihat dari gambar ini teman-teman, suasana yang mungkin kekinian. Orang sekarang berdiskusi, mungkin mengerjakan PR, tugas dan sebagainya di kafe. Dia bertemu dengan temannya. Mungkin kalau generasi Bapak Ibu sambil lirik kiri, lirik kanan, pura-pura pinjem buku, tulisannya I love you, biasa. Lanjut. Maka teman-teman, sebenarnya teman-teman bisa belajar di kampus, di perpustakaan, di kos-kosan sambil makan mie instan tadi. Atau barangkali teman-teman memang mendapatkan flexible working arrangement. Ini tantangan loh. Ini universitas ketiga yang saya datangi setelah adanya putusan MK dan boleh di kampus, dan saya sama Prof. Saya pingin kalau kita diskusi, berdebat, tanya jawab, kampus tempatnya. Karena itu yang paling kritis. Dan gak perlu takut datang ke kampus karena kita akan sering belajar. Belajar menghormati, belajar diskusi, belajar sopan santun, kalimat yang baik di kampus. Ya. Tapi kembali pada cerita ini. Jadi ada flexible working arrangement. Maka saya mau tampilkan data ini Bapak Ibu. Satu. Siapa mahasiswa di ruangan ini yang tidak punya laptop? Oh, cukup banyak ya. Oke, banyak. Ntar. Kebak Pak. Ya, ini kalau Pak. Saya. Oh, kamu nggak punya juga? Oh, nggak punya juga. Stop. Nanti saya kasih tahu bagaimana cara leasing. Teman-teman, saya mau kasih tunjuk di situ, silakan dilihat. Silakan dilihat datanya yang di bawah ini. Oh. Waduh, nggak terlihat ya. Itu kepemilikan, kelihatan. Kepemilikan laptop atau komputer per rumah tangga di Indonesia, gambarnya seperti itu. Jadi kalian yang angkat tangan tadi, ternyata kalian itu memang yang hijau itu. Oh, punya enggak? Punya? Oke, punya. Kalau kita lihat, bayangin tuh, Singapura itu hampir semua punya.
terus kemudian ada Jepang, ya, terus kemudian ada Tiongkok, Korea, dan kita kecil sekali. Kalau dilihat gambar yang di tengah, itu sebenarnya generasi Anda. Mungkin strawberry, generasi strawberry. Indah, cantik, gampang terluka. Bener nggak? Itu deh yang di tengah. Dia kerja di pinggir pantai, mungkin gambarnya itu nggak mandi, tapi dia bekerja kan? Working from anywhere. Itu zamanmu. Kekinian yang hari ini harus dihadapi, suka tidak suka, mau tidak mau. Dan kalau kita lihat, kalau kita mau lakukan percepatan pembangunan dengan kepemilikan ya komputer laptop yang minim, jaringan kita minim, maka akses digital kita pasti sulit. Ya enggak? Muter mulu enggak beres-beres itu. Padahal teman-teman kalau kita mau lihat itu, industrialisasi laptop komputer dalam negeri dibutuhkan karena kebutuhan kita masih tinggi sekali. Bayangkan jumlah penduduk kita yang tinggi, bayangkan jumlah pelajar mahasiswa yang tinggi, bayangkan alat itu sekarang hampir-hampir menjadi alat utama. Itu ya? Padahal kalau kita lihat ekonomi digital kita secara nasional potensinya tuh 4.531 triliun. Dengan Anda punya gadget, Anda mengakses dengan kecepatan internet yang sangat tinggi, maka terbantulah itu. Anak saya seusia kalian. Ada yang nonton saya di Mata Najwa kemarin? Oke. Jadi Bu Rektor, saya datang pertama di UI. UI adalah MIP saya. UGM adalah SH saya. Tapi kami ke UI dulu, terus kemudian hari kedua langsung ke UGM. Dari dua kampus ini, inilah kampus ketiga yang saya datangi. Dan saya sepakat, tadi bro, sebenarnya dimanapun siapapun, saya paling suka kalau berdiskusi. Gak usah marah-marah, gak usah ngamuk, nadanya gak usah melotot, biasa aja saya bilang gitu. Karena apa? Karena akan lebih enak, saya mau tunjukkan ini. Oke, kita kembali lagi. Maka teman-teman, nah ngopi lagi. Kira-kira kalau ngopi lagi apa ya yang bisa dilakukan berikutnya? Ya lanjut. Lalu mari kita lihat. Jangan-jangan kamu stres. Yang kuliah di Universitas Dr. Sutomo angkat tangan. Oh, kamu kuliah sini? Fakultas apa? Termasuk dosen yang pelit atau killer? Ya enak semua ini. Hah? Baik. Ya iyalah ada orangnya kok. Baik. Coba kamu sebutkan kebaikan Prof. Siti. Kira-kira apa? Diajar beliau enggak? Diajar sama semester 1 Pak gitu. Ada yang semester 2? Semester 3? Udah. Kamu udah stres belum? Udah. Stres karena kamu punya persoalan sendiri, jomblo akut, atau karena dosen? Oke, teman-teman. Kadang-kadang ke kafe, ngopi, ketemu teman-teman, menyelesaikan persoalan, ngerjain tugas, ngedit juga, atau barangkali kamu ke sana. Maka orang akan bisa melihat begitu banyaknya hari ini orang terkena problem kesehatan mental. Lihat, mental health, stres. Ada yang sampai ODGJ. Ada yang bunuh diri. Betul loh Bu? Betul Pak? Bunuh diri. Karena apa? Nggak tahan dalam tekanan. Maka kita mesti menyiapkan belajarnya tidak hanya knowledge basis, tapi mental. Anda harus siap-siap. Kemarin di UI ada pertanyaan begini, dalam gig ekonomi, orang yang kemudian belajar dari banyak tempat, bahkan tidak mau terikat sebagai pegawai tetap, maka dia ingin menjadi freelancer. Tapi dia nggak siap ternyata.
Maka mental mesti disiapkan. Maka kalau di situ dilihat dari sisi mental health itu, yang punya masalah mental itu 15,5 juta dan 2,45 juta ini mengalami gangguan. Siapa yang sering di kamar kos-kosan ngomong sendiri? Kamu. Terima kasih atas pengakuannya. Kamu termasuk stres, tekanan mental, atau lagi nyanyi atau lagi ngapain kok ngomong sendiri? Hah? Hah? Apa? Oh, suka ngomong sendiri. Oke, nggak apa-apa. Ada juga loh, Bu. Ada juga, Mbak, ngomong sendiri, tapi nggak apa-apa. Tangannya kemudian, teman-teman, lingkungan yang luas ini mungkin dia kaget. Lihat. Kaget dengan dunia kampus atau perkuliahan apalagi semester 1. Gimana ya dari SMA yang kemarin seperti itu ke perguruan tinggi. Ini penting dosen-dosen pembimbing untuk mengarahkan. Mungkin dia nervous tadi itu. Banyak yang nervous katanya kan. Nervous, pidatonya nervous ya. Ya jangan pandang kampusnya kecil ya. Yang penting ketua BEM-nya kecil. Jangan, belum berhenti. Belum berhenti. Orangnya boleh kecil, gagasannya besar. Saya itu seneng banget. Bentar lagi saya mau ke NTT. Karena penasaran saya dengan kawan-kawan di sana. Nervous karena ketakutan, mungkin tidak akan bisa mendapatkan sesuatu. Inilah pentingnya orang magang, ya. Bagaimana orang bisa tahu pekerjaan setelah lulus. Saya seusia kalian dulu juga sama bingungnya. Kira-kira kayak apa? Kalau ngomong seingat saya dulu pada saat saya mahasiswa juga begitu, ceplos, asal berani. Hidup rakyat, tadi gitu ya. Saya juga gitu sih, juga gitu jadi aktivis tadi. Maka kita akan merasakan learning proses di kampus itu luar biasa. Ketemu banyak teman, sukunya berbeda, agamanya berbeda, maka sebenarnya kita juga bisa mendapatkan banyak hal yang sifatnya lebih baru. Ini tantangan teman-teman, apakah lingkungannya yang sekarang makin lebar, teman-teman nervous, dan bagaimana support system yang teman-teman miliki. Apakah cukup atau tidak? Ya. Ini mungkin berjauhan dengan orang tua, tidak akrab dengan banyak teman, maka butuh luas, butuh pergaulan. Teman-teman, kalau saya dulu menarik, karena saya, Bapak Ibu, teman-teman, saya kos mulai SMA. Masak sendiri, beradaptasi dengan lingkungan, dipaksa mandiri, memanage duit yang sangat terbatas karena orang tua saya tidak mampu. Dan bagaimana kemudian kita mengelola itu. Jadi leadership, belajar dari pengalaman, harus komunikasi, communication skill, bisa menawar kangkung itu berapa harganya. Kacang panjang itu berapa, karena itu masakan yang paling gampang dan saya suka. Jadi untuk teman-teman yang suka masak, bolehlah sekali-kali adu masak sama saya. Iya. Emangnya tiba. Bahasa Maduranya apa, Bu? Mak betunduk. Tidak ada yang suddenly, nggak ada. Semua berproses. Tapi kita juga harus menyiapkan sebuah solusi. Mama di situ kita tulis ada post counseling mental health di setiap kampus, ini penting. Untuk teman-teman di kampus ya. Kadang-kadang mahasiswa stresnya macam-macam. Udah kejadian, Bapak Ibu, tiba-tiba saya dilampori waktu saya masih gubernur. Oh ya sorry ya, saya udah pensiun jadi gubernur, jadi udah bebas. Merdeka, bebas. Jadi udah bebas. Dan kemudian layanan kesehatan jiwa di semua puskesmas ini penting untuk di masyarakat. Dan kemudian fasilitas layanan jiwa di seluruh rumah sakit umum ini juga penting. Maka teman-teman, ini ada gambar ini, beli mainan kayak anak kecil, ini bisa bantu inner child kamu pulih enggak sih gitu. Kadang-kadang anak-anak itu juga punya keaktifan, punya keinginan, punya sesuatu yang bisa mereka sampaikan. Bisa mereka lampiaskan sehingga mereka bisa merasa nyaman. Ada yang dulu tidur di bantalnya sampai bau iler ya. Tapi kalau nggak ada bantal itu nggak bisa tidur, benar nggak sih? Dibawa kemana-mana, bau ompol, bau guling gitu ya. Itu sesuatu yang pasti ngalami. Balik lagi,
Maka teman-teman, ngopi-ngopi bisa apa lagi ya? Coba kita lihat. Kalau kita lihat maka di dalam gambar kopi ini di sebelah kiri kelihatan tuh. Gelasnya pakai apa? Plastik. Ya enggak? Terus kemudian kita bicara. Hari ini problem lingkungan menjadi problem yang serius. Hari ini anak-anak muda luar biasa perhatiannya pada lingkungan, pada demokrasi, pada HAM. Ya enggak? Hari ini perhatian itu sangat luar biasa. Dan anak muda sangat peduli. Ekonomi hijau, ekonomi biru, sangat-sangat peduli. Mari kita lihat sampah kita. Anda ke kafe, Anda ngopi, gelas plastik. Buangnya kemana? Biasanya sembarangan, betul nggak? Terima kasih atas pengakuannya. Itu salah apa benar? Benar. Maka ekonomi sirkuler sekarang menjadi konsep yang hari ini digagas oleh banyak orang. Global climate change akhirnya terjadi, ya enggak? Orang akhirnya pingin sekali semua sampah itu betul-betul zero waste. Maka sampahnya dipakai untuk apa? Bayangin, sampah ini sebenarnya dari musibah bisa jadi berkah. Hari ini kita sudah mendapatkan banyak musibah. Orang pinter, anak cerdas, mereka yang smart, punya pengetahuan bagus, maka dia akan nyulap. Dari musibah menjadi berkah. 4,9 juta ton sampah plastik belum dikelola di tempat kita. Itu bisnis baru kalau yang mau bisnis. Itu bagian dari riset yang teman-teman sangat punya. Topik yang banyak sekali untuk bisa kalian lakukan riset. 4,9 juta ton. Ya. Dan ini kalau pasar daur ulang dilakukan di seluruh dunia, bayangin tuh angkanya tuh, 1.366 triliun. Itu 40% dari Asia Pasifik, duit itu. Maka kalau kamu lihat yang di bawah, pernah ada yang tahu? Pusat Daur Ulang Jambangan, ada di mana itu? Di mana? Di Surabaya. Siapa yang memproduksi? Anak Surabaya. Pasnya di mana? Sudah se-ASEAN. Keren ya? Keren tuh. Produknya itu. Jadi banyak ada jadi tempat duduk, jadi meja, keren, desainnya bagus. Maka anak desain kemudian mendesain. Anak teknik punya pengetahuan mungkin mengolah. Ya, bagaimana kemudian mereka melakukan recycling apa yang ada dan ditulis Pusat Daur Ulang Jambangan. Maka pengelolaan sampah ini mulai dari rumah tangga, terus kemudian jenisnya apa saja, dan kita belum terlalu berhasil loh itu. Ada kuning, hijau, merah untuk dipisah-pisah. Misah aja kita nggak bisa. Bener nggak? Terima kasih atas pengakuannya. Kamu dari tadi ngaku terus jujur, ini hebat. Ini modal baik. Oke. Oke ya teman-teman. Inilah ekonomi, kondisi, situasi yang teman-teman hadapi pada hari ini. Dan kita mesti siap. Kita mesti belajar, kita mesti mengedukasi diri untuk siap menghadapi situasi itu. Ini zaman kita. Karena kita seangkatan. Ya kita lah, ya kita kan hidup di sini semua. Ya, balik. Karena teman-teman inilah yang nanti di 2045 kalau kita mau menjadi negara hebat, generasi emas yang akan merebut Indonesia emas, itu Anda. Usia berapa sekarang? 20. Di 2045 berarti berapa? Ya, salah. Kamu berapa? Di 2045 usianya berapa nanti? Alah tinggal 2045 dikurangi 20 aja loh. Hah? Baru dia yang betul. Itu pun karena matematikanya pasti masuk terus pas pelajaran ini kan. Pada usia 40-an itu negeri ini kalian yang pimpin.
Negeri ini nanti kalian yang pimpin. Maka kalau tadi tariannya dari Maluku ya, panah tadi kan, panah itu seperti kita sedang konsentrasi. Wih, serius ini. Ya gak? Mau panah, cas, ya gak? Panah manah gak? Hah? Ya maksudnya bahasa lain lah. Nembak-nembak itu, pernah? Pernah nembak? Pernah? Mau nggak yang ditembak? Oh enggak? Ya, kelihatan wajahmu. Konsentrasi penuh, fokus, kemudian kita akan menuju ke sana. Maka agar tidak takut, tidak stres, apa yang mesti dilakukan? Latihan, fasilitas. Maka teman-teman, mari kita lihat ini. Bonus demografi itu kalian ini. Hari ini sudah terjadi. Kalian sedang menyiapkan diri untuk masuk menjadi generasi yang sangat produktif. Kalau kita berhasil mengelola bonus demografi, ada yang tahu bonus demografi? Udah tahu? Kamu aja. Apa gini? Bonus demografi tahu? Oh kaget. Jadi bonus demografi apa menurutmu? Sudah tahu atau belum tahu? Belum tahu. Pernah dengar? Oke. Ada yang tahu bonus demografi? Boleh angkat tangan. Apa itu bonus demografi? Oke bro. Apa? Hah? Iya. 100. Saya punya buku yang kemarin baru diterbitkan dan baru dibahas. Kamu orang pertama yang akan saya kirimi. Di dalam bonus demografi ini kalian melihat ya, kelas menengahnya ada 44%. Ya enggak? Tenaga produktifnya ada 69%. Ini enggak terlalu kelihatan ini ya. Enggak apa-apa, mudah-mudahan bisa nampak. Apa yang mesti dilakukan menuju Indonesia emas ini? Mari kita mentransformasikan, kurang lebih ada 6 pilar strategis, mudah-mudahan kebaca yang di ujung itu. Mudah-mudahan kebaca. Maka kalau kita lihat, ada satu, jumlah penduduk banyak, maka kita butuh pangan. Politik pangan. Ada di sini yang sekolah pertanian? Oh kamu pertanian? Oke, nanti mulai Google, bonus demografi seperti apa, jumlah penduduk dunia berapa, kebutuhan pangan mereka berapa, Indonesia berapa, ya enggak, makanan pokok masing-masing apa, berapa kapasitas produksinya, itu pasti menarik. Artinya nanti cukup atau tidak. Kalau tidak, bagaimana cara mencukupi? Itulah ketahanan pangan. Bagaimana diversifikasi pangan. Siapa yang dari Indonesia Timur yang sampai hari ini masih makan papeda? Wow, oke. Pertahankan itu. Pertahankan itu. Sekali-kali kita ganti beras oke. Tapi saya kepingin yang dari sana tetap makan papeda. Itu ketahanan. Ada orang dari Jawa Tengah yang sekolah di sini? Oke, dari mana? Bluro. Oke, tahu tiwul? Makan aja tiwul nggak apa-apa. Sekarang udah dibuat tiwul instan karena anak-anak muda. Riset Bu, bagus sekali. Dan kemudian sekarang masuk ke industri. Pangan. Lalu yang kedua, digital sudah saya sampaikan, bagaimana kemudian dunia digital itu mesti diberikan fasilitasi. Akses internetnya gampang, terus kemudian PR tadi kepemilikan gadget, laptop itu ternyata masih sedikit, itu potensi. Kalau kita mampu membuat sendiri, maka sebenarnya alat-alat ini sebenarnya bisa kita pakai untuk menggenapi kebutuhan. Salah satu contoh ini. Ini contoh aja. Bayangkan, artinya sedemikian banyak orang butuh. Kalau kita meriset sendiri, made in Indonesia, kalau enggak ya kolaborasi dulu, enggak apa-apa. Terbayangkan enggak nilai tambahnya? Kalian bisa bekerja, kalian bisa riset, dibuat sendiri, kita bangga, itu produk kita sendiri. Terbayangkan enggak? Kemudian proses digitalisasi, bahkan hilirisasi industri digital akan maju. Desainernya akan muncul. Jangan-jangan nanti ada yang sekolah akuntansi. Kalau ada, oh banyak ya. Oh kamu akuntansi ya? Kamu juga? Iya, besok digantikan laptop.
Besok saya ganti sama laptop bisa? Bisa, selesai. Tinggal pakai aplikasi. Tapi jangan takut. Di balik laptop itu ada manusia. Person behind computer. Ada orang yang bisa mendesain, yang bisa membuat. Jadi jangan takut. Disiapkan mentalnya. Digital. Isu lingkungan yang tadi sedikit kita sampaikan dan kemudian global climate change yang luar biasa, ada Kyoto Protocol, ada Paris Agreement yang semua negara didorong agar udaranya makin bersih. Maka ekonominya mesti hijau, maka energinya mesti hijau, maka energi baru terbarukan mesti jalan. Maka yang saya impikan kelak kita agak sedikit mewajibkan rumah, kampus, gedung-gedung, semua wajib pasang panel surya. Terbayangkan berapa kebutuhan panel suryanya? Itulah industri yang kemudian menunggu. Bahannya apa sih panel surya itu? Biji besi. Dari mana itu? Pasir besi. Kita punya enggak? Punya. Tapi kita bisa membuat enggak? Udah belum ya? Sudah ada. Di Jawa Timur juga ada pabriknya. Maka sebenarnya teman-teman ini yang kita lakukan. Dan saya mau tenaganya itu dari kita. Tenaganya itu Anda semuanya. Andalah yang kemudian akan mengambil alih semuanya itu. Bangsa sendiri. Itulah peran ilmu pengetahuan dan pendidikan. Maka teman-teman, maka turun, maka pendidikan menjadi penting dan kesehatan menjadi penting. Maka kenapa sih, oh iya sebelum sampai kenapa sih saya tanya, ada yang menjadi subscriber YouTube saya? 1, 2, lumayan 2 orang. Ada yang follower IG saya? Agak banyak. TikTok saya? Oh banyak sekali. Facebook saya? Agak sedikit. Teman-teman, saya mau ceritakan ini kenapa? Karena sebenarnya banyak cerita ini saya taruh di tempat itu agar orang bisa mengakses. Apa sebenarnya dikerjakan? Setidaknya mungkin orang bertanya, Pak Ganjar waktu jadi gubernur ngapain aja sih? Kamu boleh lihat di sana. Bagaimana kita menjaga kerukunan antar sesama. Bagaimana ketika pandemi kemarin saya coba tengok asrama-asrama mahasiswa dari NTT. Ada bro dari NTT bro. Pertama saya tengok dari Papua. Ada dari Makassar, ada Sulawesi Utara, ada dari Medan. Kita tengok semua yang ada di Jawa Tengah. Terus kemudian saya tanya, bro, kamu kenapa nggak pulang? Kan nggak boleh pak. Terus gimana nasibmu? Kami ketemu pak. Mereka dari keluarga tidak mampu. Lalu saya tanya, kirimanmu? Waduh kami tidak jelas pak. Apa? Ngutang. Tenang aja bro, aku dulu juga ngutang gitu. Kirain Pak Ganjar mau ngasih sesuatu gitu, ternyata enggak. Tenang aja, nasibmu sama begitu. Tapi setelah itu saya kirimi makanan. Sebenarnya bukan cerita siapa ngasih makanan atau tidak, tapi bagaimana persaudaraan sebagai anak bangsa. Ini fondasi kuat. Fondasi yang paling penting. Nah setelah itu, kesehatannya baik, akses pendidikannya baik, maka pada saat itulah teman-teman yang dulu punya pikiran, bisa nggak ya saya sekolah sampai tinggi? Saya ingin melihat apa yang terjadi di Jawa. Maka saya berangkat dari NTT pergi ke Universitas Dr. Sutomo. Saya mau belajar dan kelak kemudian saya akan kembali ke daerah saya, akan saya bangun daerah saya lebih maju dari Jawa. Bro, jangan tepuk tangan aja loh bro, kamu balik bener loh. Gimana kalau nggak balik kita usir aja dia? Biar membangun daerahnya. Nanti kira-kira kalau membangun daerahnya, bro siapa namanya bro? Hendrik, kamu besok kalau udah balik di sana, bukan berarti nggak bisa pergi. Kamu kembangkan daerah menjadi pemuda yang hebat, penuh dengan inisiatif, leadershipnya strong. Kamu menginisiasi dan kemudian muncul seorang Hendrik, kemudian Hendrik ini ditaksir oleh banyak orang. Maksudnya intelektualitasnya, maksudnya posisinya. Kemudian dia bisa promote. Sehingga spiralnya mungkin dari NTT, dia naik ke level provinsi,
mungkin dia naik bisa sampai ke level nasional dan dia akan kembangkan karena pengalamannya itu. Itu sebenarnya yang penting. Pendidikan dan kesehatan. Energi tadi kita katakan, energi baru terbarukan, mesti kita siapkan dengan baik dan kita butuh banyak sekali. Ketika nikel kemarin tidak bisa kita, bukan tidak bisa, kita putuskan untuk tidak kita ekspor, geger dunia barat. Dan kita disu ke pengadilan dan kita kalah. Kalah loh, jangan salah. Ini tanah kita, ini material kita dan konstitusi kita menjamin bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh dan digunakan untuk kemakmuran rakyat. Negara yang kuasai. Maka sinikalnya muncul yang menguasai segelintir orang. Mari kita tertibkan. Itulah penegakan hukum. Itulah penegakan hukum. Maka kalau Pak Mahfud MD teriak-teriak keras sekali, itu tokoh yang konsisten menegakkan hukum. Itu. Teman-teman, transformasi dari 6 pilar ini mau saya sampaikan kepada teman-teman sebagai sebuah strategi ke depan dan ini tidak selesai berhenti di sini. Lanjut, maka teman-teman, kalau kita melihat Pak Ganjar kira-kira gimana? Gaspol. Apa itu gaspol? Itu kita harus menjadi negara yang kaya. Maka mari kita gandakan anggaran. Tax ratio dinaikkan, illegal ekonomi harus menjadi legal, penegakan hukum dilakukan, maka S-nya sikat korupsi. Dan polnya adalah poles birokrasi dengan digitalisasi agar bisa melayani dengan cepat alias sat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.